Anda menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Aneka Wijaya. Di episode kali ini kami akan mengulas mengenai komitmen dan implementasi aspek keberlanjutan yang diterapkan perbankan, utamanya oleh bank yang terafiliasi konglomerasi keuangan asal Jepang, PT Bank J-Trust Indonesia Tbk. Dan saat ini sudah hadir bersama kami Senior Executive Vice President Business Banking and Head of Sustainability J-Trust Bank, Saptono A. Irawan. Apa kabar Pak Saptono? Kabar baik, terima kasih. Baik, Pak Saptono, apa latar belakang dari pembentukan Komite Keberlanjutan di J-Trust Bank? Serta bagaimana J-Trust Bank memandang aspek keberlanjutan dalam proses bisnis dan hal pertama apa yang akan dilakukan perusahaan untuk merespon hal tersebut? Ya, terima kasih. Bahwa landasan hukum dari pembentukan Komite Berkelanjutan itu adalah POJK nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan, dan juga diantaranya berdasarkan dari POJK nomor 17 tahun 2003 itu tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, ya. Nah, namun lebih dari sekedar kepatuhan, J-Trust Bank juga kita menyadari pentingnya menerapkan aspek keberlanjutan, ya. Jadi tidak hanya di dalam bisnis kita mengejar yang namanya profit, tetapi juga ada dua hal fundamental lainnya yang sedang kita lihat adalah mengenai planet tempat kita hidup sekarang ini. Kita ingin bahwa planet kita itu memiliki keberlangsungan dan kelestariannya, dan juga people yang ada di atas planet itu bahwa kita juga harus menjamin kesejahteraan mereka selama mereka hidup di planet yang kita tempatin sekarang ini. Nah, atas kesadaran itulah maka J-Trust membentuk yang namanya Komite Keberlanjutan untuk membantu tugas dan fungsi direksi, ya, dan juga memastikan bahwa kami dari J-Trust itu melaksanakan aspek keberlanjutan baik dari sisi bisnis kita sebagai bank melalui praktek bisnis bank dan juga operasional kita sebagai suatu perusahaan. Baik, mungkin boleh disebut program-program apa saja sih yang selama ini sudah dijalankan J-Trust Bank untuk bisa mewujudkan aspek keberlanjutan atau sustainability? Nah, di J-Trust sendiri ini kita memiliki 6 gugus tugas, ya. Jadi kita bentuk ke dalam 6 gugus tugas di J-Trust. Gugus tugas ini kita bagi menjadi 6 karena memang cakupan dari keberlanjutan ini cukup luas, ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita memastikan bahwa J-Trust itu memiliki policy dan internal di dalam yang mencukupi. Itu salah satu gugus tugas tersendiri. Terus kemudian yang kedua adalah ada satu gugus tugas yang bertugas untuk mengembangkan green product dan pelayanan. Ya. Kemudian ada juga gugus tugas yang menjalankan yang namanya employee capacity, untuk meningkatkan awareness sumber daya kita tentang keberlanjutan ini. Kemudian salah satu gugus tugas juga kita mengoptimalkan yang namanya corporate social responsibility. Sehingga CSR kita itu terarah untuk mengarah ke ESG, yaitu green dalam artian bahwa green office inisiatif nih, ya, di dalam. Jadi green inisiatif ini diantaranya bahwa gugus tugas ini memastikan bahwa operasional kita di kantor itu juga cukup green, ya. Penggunaan kertas, penggunaan air, terus kemudian listrik, dan juga termasuk hal-hal yang terkait dengan karbon itu kita hitung. Jadi satu bulan tertentu itu kita kira-kira menghasilkan berapa karbon, berapa pohon yang bisa kita save, terus kemudian hal-hal lain yang terkait dengan penghematan, ya. Dan yang satunya lagi yang paling penting adalah ada satu gugus tugas yang bertugas melakukan planning dan reporting. Kala ini selain untuk dipakai untuk pemegang saham juga untuk regulator juga, gitu. Baik, pada bulan April lalu J-Trust Bank meluncurkan program simpanan Tora Green Savings, dan program simpanan ini merupakan hasil kolaborasi J-Trust Bank bersama dengan Carbon Ethics yang bertujuan mengajak masyarakat agar bisa lebih aktif berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Lalu bagaimana evaluasi J-Trust Bank terhadap animo nasabah yang tergambar dari nominal rekening, mungkin juga nilai simpanannya berapa, serta progres pengembangan dana untuk pelestarian lingkungan di program simpanan Tora Green Savings tersebut? Ya, di J-Trust ini sebelum kita melakukan atau membentuk suatu produk, kita lakukan yang namanya research, ya.
Jadi kesadaran masyarakat kita, khususnya nasabah yang menjadi target JTrust, itu cukup tinggi mengenai kesadaran lingkungan. Nah, dari situlah kita mencoba untuk membentuk satu produk ya, kita beri nama Tora Green Saving. Di dalam Tora Green Saving ini, kita tidak hanya melulu menjual yang namanya profit dan keuntungan, di mana orang bisa nabung, tetapi juga kita mencoba mencari hal-hal yang memiliki nilai yang sama, bermakna. Yaitu nilai yang kita akan sampaikan ke dalam produk ini adalah bahwa orang tersebut selain menabung dan mendapatkan bunga, itu mereka juga ikut berpartisipasi di dalam melestarikan lingkungan alam kita, gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita jual adalah lebih ke arah kesamaan nilai yang kita dapatkan dengan nasabah-nasabah kita. Kalau dari sisi angka, kita sudah per bulan kemarin itu paling enggak udah dapatkan sekitar 18,8 miliar rupiah, di mana dari situ kita sudah melakukan penanaman mangrove itu pertama. Jadi sesuatu hal yang nyata ini kita informasikan kepada nasabah, dan nasabah juga cukup happy dengan apa yang kita lakukan, gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya akan cukup besar ya. Baik, terkait dengan program ini, mungkin boleh dijelaskan seperti apa demografi nasabah yang ada di sana, begitu, dan mungkin ada profilnya seperti apa, Pak? Rata-rata yang menjadi nasabah kita malah justru dari kota besar ya, terutama dari Jakarta. Jakarta, Surabaya, Semarang itu cukup besar, tetapi yang paling besar memang udah pasti Jakarta. Karena kesadaran nasabah kita terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan planet ini juga cukup gede ya. Dan rata-rata mereka tahu bahwa kenapa mangrove ya yang kita coba sodorkan ke mereka. Karena mangrove ini adalah salah satu pohon yang cukup luar biasa. Di dalam kapasitasnya bisa mereduksi yang namanya karbon. Dan mereka semua juga ingin melakukan hal yang baik dengan bank ya. Jadi mereka kesadaran mereka itu cukup tinggi gitu untuk bisa memahami itu. Baik, berikutnya nilainya itu berapa Pak untuk Tora Green Savings ini? Apakah sudah sesuai dengan target? Kalau dari sisi target memang kita masih ingin mendapatkan lebih besar ya. Kita sih berharap bahwa kedepannya akan bisa menjadi lebih substansial, sehingga kita bisa juga membawa nilai kepada nasabah bahwa apa yang mereka taruh di JTrust itu juga memberikan kemanfaatan buat alam sekitar kita. Gitu. Baik, berikutnya bagaimana gambaran kontribusi portofolio hijau terhadap bisnis JTrust Bank sejauh ini? Serta untuk memacu portofolio hijau ke depan, apa saja produk-produk atau layanan lain yang sudah disiapkan oleh JTrust Bank? Ya, JTrust kita memang fokus kepada portfolio hijau ya. Portfolio hijau kita yang pertama ada pasti adalah sektor UMKM. UMKM itu adalah salah satu sektor yang sedang kita tekunin at the moment. Termasuk diantaranya terakhir kita di sisi UMKM kita memberikan kayak semacam pembiayaan kepada pengolahan ikan. Ya, itu adalah salah satu bentuk kita memastikan bahwa pembiayaan kita juga dipakai untuk sesuatu yang green sifatnya. Terus kemudian salah satu top portfolio hijau kita itu adalah kita melihat bangunan-bangunan yang berwawasan lingkungan. Itu juga kita biayain. Ada salah satu gedung gede yang berlokasi di Tamrin, itu kita juga ikut berpartisipasi. Karena menurut parameter kami, gedung tersebut memiliki cukup baik dari sisi lingkungan hidup. Cukup green ya, orang bilang. Terus kemudian yang ketiga, kita juga top ketiga itu produk yang mengurangi penggunaan sumber daya alam. Dan untuk hal-hal yang sifatnya menghasilkan sedikit polusi. Ya. Di JTrust memang kita masih membiayain tambang, ya, khusus natural resources. Tetapi kalau kita membiayai natural resources, itu kita juga memastikan bahwa yang kita biayain adalah infrastruktur yang terkait dengan hijaunya. Saya ambil contoh misalnya, kita membiayain salah satu tambang emas ya di Indonesia, dan kita menjadi salah satu kreditur utamanya. Yang kita biayain adalah salah satunya adalah
pengolahan limbah dari tambang itu sendiri. Nah, pengolahan limbah ini ternyata juga memberikan dampak yang cukup positif, di mana mereka seringkali mendapatkan award dari regulator, baik dari SDM maupun dari lembaga-lembaga terkait. Seperti itu kira-kira contohnya. Baik, kita kembali lagi kepada Tora Green Saving. Apakah program pelestarian lingkungan di program simpanan hijau tersebut hanya terbatas untuk program penanaman mangrove atau kedepannya akan dikembangkan untuk aktivitas lainnya? Kalau Tora Green Saving ini, kita memang at the moment masih memfokuskan diri untuk penanaman mangrove ya. Tetapi kedepannya tidak terlepas kemungkinan bahwa kita juga akan mengusahakan untuk hal-hal lainnya, sehingga tidak hanya akan terbatas kepada penanaman mangrove, tetapi juga selain pohon maupun education nantinya, ataupun juga bisa lari ke arah pengembangan sosial juga di antara nantinya. Gitu. Baik, senang sekali bicara dengan Anda. Terima kasih Pak Sabtono Airawan selaku Senior Executive Vice President Business Banking and Head of Sustainability J Trust Bank sudah bersama kami di Money Talks kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, thank you.